Ini pertama aku jelaskan yang textbook dulu ya. Ini yang aku ambil dari buklet Beasiswa Indonesia Maju. Nantinya em, setelah dari sini aku bakal jelasin lagi yang lebih spesifik gitu tentang apa-apanya. Oke, by the way, sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Di antara empat yang hadir di sini yang masih kelas 11 siapa? Atau udah kelas 12 semua? Gimana? Kok nggak dijawab sih? Saya kelas 12. Ya, Habli kelas 12. Kalian gimana? Vira, Adel, sama Diza bagaimana? Kelas 12 juga atau? Oh, berarti yang kelas 11 cuman si Vira doang ya. Oke, oke, isi. Mengapa aku nanya kelas? Karena em, kalau masih kelas 11 itu kau masih punya chance untuk mendaftar ke yang program ini. Ke Beasiswa Indonesia Maju program persiapan. Tapi kalau kelas 12 hampir nggak bisa sih lihat program persiapan udah nggak bisa lagi karena kamu udah kelas 12. Tapi kamu masih bisa dapat Beasiswa Indonesia Maju lewat jalur reguler. Ntar di sini bakal aku jelasin apa bedanya Beasiswa Indonesia Maju program reguler, program persiapan, sama Beasiswa Indonesia Maju Taman Sakti. Jadi di sini aku pribadi aku udah dapat beasiswa ya Indonesia Maju luar negeri di UNSW Sydney, Australia untuk program Earth Science. Dan di sini aku sendiri sama sama mungkin sama kayak kalian, aku nggak pernah sama sekali kepikiran ke luar negeri. It's okay, aku pernah mungkin mimpi ke luar negeri, tapi cuma sekedar mimpi. Aku pernah mimpi kuliah di Oxford, di Harvard, di MIT, di Cambridge, di di universitas-universitas top luar negeri gitu. Tapi cuma mimpi gitu, dan aku nggak tahu harus gimana mau ke sana gitu. Awalnya gitu, kayak biayanya kan mahal banget tuh. Universitas kayak gitu kan hampir setahun you cost around um, 1 miliar gitu, 1 billion rupiah gitu. Jadi for me, karena aku yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, itu menurutku masih agak mustahil gitu awalnya. Sebelum aku kenal sama Beasiswa Indonesia Maju ini, dan akhirnya rencana Tuhan berkata bahwa aku diizinkan, aku dapat kesempatan untuk kuliah di UNSW Sydney dan bakal berangkat di bulan September nanti, tanggal 1 September untuk memulai studiku. Kita lanjut ya, tentang Beasiswa Indonesia Maju. Jadi bagi kalian yang masih belum excited karena ini mah bukan buat aku gitu, dan aku nggak akan ada chance di sini. Jangan 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 pikir kayak gitu. Em, Beasiswa Indonesia Maju ini nggak hanya buat yang juara nasional. Kalian juara provinsi itu udah bisa dapat beasiswa ini. Easy to say kayak gitu. Tapi yang nggak cuma dari prestasi doang sih. Maksudku, eh, kalian harus bisa buat esai yang bagus juga, sama punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan juga gitu untuk bisa dapat beasiswa ini. Kita lihat ya guys. Lah, nggak ganti. Ini aku profilku. Aku award di Beasiswa Indonesia Maju BIM, program persiapan S1 luar negeri angkatan 2. Kemudian aku sekarang ini merupakan undergraduate freshman di UNSW Sydney. Aku juga merupakan peraih medali perak dan perunggu OSN bidang kebumian tahun 2001 dan 2022. Dan aku pula kemarin itu sempat, alhamdulillah, puji Tuhan, aku sempat diterima di 8 perguruan tinggi luar negeri. Aku dapat offer di 8 perguruan tinggi luar negeri dan juga di Institut Teknologi Bandung lewat jalur SNBT. Nah, dari sini apa itu Bisnis Indonesia Maju? Jadi FEI ini PPT-nya aku dapat dari bukletnya, dan kalau kalian mau ngunduh bukletnya kalian bisa scan barcode ini. Apa itu Bisnis Indonesia Maju? Beasiswa Indonesia Maju atau BIM adalah program beasiswa yang diberikan kepada peserta didikan atau lulusan yang berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik. BIM terdiri dari program beasiswa bergelar, degree, dan beasiswa non-gelar, non-degree. Program beasiswa berjenjang S1 dan S2 dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sedangkan program beasiswa non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, dilaksanakan oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Gitu. By the way, ini kan sesinya kan benar-benar luas ya. Baby ini kan agak cukup luas. Jadi aku mengharapkan keaktifan teman-teman dalam bertanya, dalam apa. Jadi
harapanku kalian bisa kita bisa interaktif sih di sesi kali ini kayak aku ngejelasin kan nanya biar aku lebih banyak juga yang bisa aku gali karena kalau cuma berpatokan dari PPT ini aku rasa nggak banyak gitu yang bisa aku jelasin dan bakal ngestak gitu takutnya gitu sih jadi nggak bisa aku jelasin semua yang aku tahu jadi kalau kalian mau nanya-nanya itu lebih bagus lagi karena bisa jadi apa ya jadi pemantik aku buat ngelasin lebih banyak oke lanjut jadi Beasiswa Indonesia Maju itu sendirinya ada dua program. Yang pertama itu program non gelar sama program bergelar. Ini program non gelar yang nantinya program non gelar ini yang tadi yang dia ditujukan untuk siswa kelas 11 dan juga kalau untuk bergelar itu ditujukan untuk yang kelas 12 yang udah kelas 12. Nah, kalau untuk non gelar itu dia ini untuk siswa berprestasi kelas 11 semester 1 dan juga di program ini program Beasiswa Indonesia Maju itu bakal menyiapkan dan membina siswa untuk mendaftar ke PTLN. Singkatnya gini, di program non gelar, yang kelas 11 itu kan bakal disiapkan kayak kalian bakal dikasih course IELTS 3 bulan secara gratis. Kemudian bakal juga dikasih course SAT 3 bulan secara gratis. Juga bakal dibiayai untuk tes IELTS-nya, bakal dibiayai untuk tes SAT-nya, bakal dibiayai juga untuk college counseling kayak Scooters, IDP, Sun Education itu bakal dibiayai semua. Dan kalian juga bakal diberikan slot untuk mendaftar ke 8 perguruan tinggi luar negeri secara gratis gitu. Slot buat kalian. Gitu untuk yang program persiapan. Jadi untuk persiapan kalian mendaftar kayak apapun itu benar-benar dibiayai gitu. Fully funded, tapi cuman persiapannya aja, belum bergelarnya. Kalau kalian dari persiapan itu pengen dapat beasiswa bergelar S1 luar negeri, itu kalian nanti bakal ada namanya seleksi gelombang. Nah, di seleksi gelombang ini kalian harus mendaftar lagi. Kalau misalkan kalian program persiapan, itu kalian harus mendaftar lagi dan nantinya kalian bakal dapat beasiswa bergelar. Jadi ibarat kata non gelar persiapan setelah siap setelah dapat LOA itu Letter of Acceptance atau surat diterima kita di perguruan tinggi, itu baru kita daftarkan, nanti kita bakal dapat beasiswa bergelar. Tapi kalau beasiswa bergelar itu em, kalau kalian udah kelas 12 itu ibarat kata kalian tes IELTS, tes ini, terus itu tes IELTS, tes SAT, terus itu daftar sendiri, pakai uang sendiri, semuanya serba mandiri. Dan ketika kalian dapat LOA, itu bisa didaftarkan ke BIM bergelar untuk nantinya kalian dapat fully funded pembinaan, fully funded biaya kuliah kalian selama 3 atau 4 tahun gitu. Ini kalian program bergelar dan ini bisa kalian cek di bookletnya yang ada di CR sini. Oke. Dan beasiswa bergelar itu nggak cuman untuk BIM luar negeri, melainkan ada BIM dalam negeri juga. Jadi em, em, apa ya? Kalau misalkan kalian ada yang keterima di ITB, di UGM, univ-univ dalam negeri lainnya gitu, terus kalian daftar kan, daftar dan keterima, itu kalian bisa juga kalian ajukan ke Beasiswa Indonesia Maju dalam negeri untuk dapat fully fundednya selama 3 atau 4 tahun kalian kuliah gitu. Beasiswa bergelarnya ya. Lanjut ke ini. Ini ada yang ngechat. Enggak. Maaf, tadi aku udah jelasin dan BIM itu nggak cuma buat univ luar negeri, melainkan ada univ dalam negeri juga. Kalau misalkan kalian hmm, em, daftarnya bulan berapa Kak? Oke, untuk Vira ya, daftarnya bulan berapa? Seingat aku, untuk angkatan kamu Vira itu ntar baru dibuka pendaftarannya di bulan Januari 2024. Jadi apa ya? Selalu cek akun Puskesmas, jangan sampai ketinggalan karena kamu kan udah dalam masa ini ya, kamu kan udah pernah menang KSP dan itu bakal ngebantu kamu banget buat jadi award di BIM gitu. Walaupun ntar kamu nggak dapet medal. Kalau dapet medal lebih bagus lagi, tapi kalau nggak dapet pun masih bisa. Karena teman-temanku sendiri banyak yang dia itu juara KSP, juara provinsi dan dia dapat BIM persiapan gitu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja ya, atau langsung unmute aja biar aku bisa langsung ngejelasin. Lanjut, nih sekarang kita bakal ke yang persiapan ya, lebih spesifik ke persiapan. Nah,
persiapan ini ada dua tipe. Ada persiapan yang reguler, ada juga persiapan yang afirmasi atau lebih dikenal dengan BIM Taman Siswa. Tapi di sini kita bakal bahas yang persiapan reguler juga. Persiapan reguler dulu. Pada tahapan ini, penerima beasiswa akan mendapatkan pembinaan untuk membantu persiapan penerimaan beasiswa mendaftar di perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia. Pembinaan yang akan mencangkup satu, program pengayaan akademik, Academic Enrichment Programs, terdiri dari A, kursus persiapan tes TOEFL, IELTS atau bahasa asing lainnya, juga untuk kursus persiapan tes SAT atau ACT. Nah, buat yang nggak tahu, SAT itu merupakan kependekan daripada Standardized Test, atau bisa kita bilang sebagai UTBK-nya Amerika gitu. Tapi nggak semua univ perlu pakai SAT. Biasanya cuma univ-univ kayak di luar negeri, kayak di luar negeri itu kayak univ-univ Amerika, beberapa univ Amerika terkenal doang yang minta SAT. Di Australia itu yang minta SAT cuman seinget aku baru ada 3 univ gitu dari banyak yang univ. Cuman di apa namanya? Cuma di UNSW univ aku, terus itu University of Sydney sama University of Queensland. Selain itu nggak ada yang pakai SAT. Jadi kalian literally cuma perlu rapor sama skor IELTS doang. Jadi untuk dapat LOA itu gampangnya minta ampun. Jadi kalau kalian nggak coba, itu kalian bakal nyesel sih. Setidaknya kalian kalau mau persiapan dulu bahasa Inggrisnya dan coba-coba untuk international test. Kalian invest lah sekitar 3 juta atau 3,5 juta untuk ngambil IELTS atau TOEFL IBT, dan nantinya itu lumayan gitu. Maksudnya kalau kalian dapat skornya masuk itu, dan kalian bisa daftar gitu ke luar negeri dan keterima. Setelah keterima kalian bisa ajuin ke BIM, dan itu benar-benar apa ya? Gampang gitu. Jadi sayang banget kalau kalian nggak apa ya, nggak manfaatin ini sekali seumur hidup kesempatan ini. Oke, lanjut ya. Terus itu yang kedua itu ada program pengayaan talenta non akademik enrichment program. Itu salah satunya itu ada kayak summer program, ada juga kayak project sosial. Jadi project sosial itu berkata tuh kayak ini ya, kayak kalian itu ntar disuruh buat project, kayak misal kalau aku nih, kalau project aku itu sama teman-temanku di Lampung itu adalah mengajar bahasa Inggris ke anak-anak panti asuhan di Bandar Lampung. Dan setiap orang itu program bisa beda-beda, kayak bersihin pantai, ada juga kayak program main musik sambil ngerjain OSN, itu ada juga kemarin di kelompokku, Musika et Scientica, dan seperti itu. Targetnya itu apa? Tujuan dari non-academic enrichment program ini adalah untuk meramaikan CV kita. Setelah CV kita ramai, banyak sertifikat, kita pernah melakukan kegiatan ini, kegiatan itu dapat meningkatkan chance kita untuk mendapatkan LOA. Karena selain dari raport, akademik, itu kita juga perlu kayak yang ada di CV kita gitu. Kita juga perlu banyak apa ya, kita perlu essay, dan essay itu biasanya itu perlu sesuatu yang sering kita lakukan, itu kegiatan sosial yang sering kita lakukan. Jadi itu untuk menambah portofolio kita gitu, dan nanti itu bakal berguna untuk mendapatkan LOA di luar negeri. Ada yang tanya berapa IELTS, nilai IELTS-nya minimal harus berapa kak? Kebanyakan universitas itu mintanya itu di sebenarnya minimal ya, paling minimum itu 6,0, tapi bakal lebih bagus kalau nilai kalian tuh 6,5, 6,5 itu udah nilai yang paling apa ya, paling amannya gitu. Dan kalau nilai kalian lebih dari itu, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 itu bakal lebih bagus lagi gitu. Jadi minimal itu 6, tapi kalau mau aman itu usahakan dapat 6,5. Kalau lebih besar itu lebih bagus. Oke, lanjut ya. Em, yang nomor 3, program konseling pendidikan tinggi, college counseling. Ini tuh kayak kalian tuh bakal dibimbing untuk buat essay, bakal dibimbing buat kuliah, maksudnya bakal dibimbing buat daftar universitas dan lain-lain. Ini college counseling. Yang 4 itu pembinaan penguatan karakter kebangsaan. Itu kayak nggak tahu ya, mungkin ini kayak pembekalan ya. Pembekalan kan aku kan baru seminggu di Jakarta nih, makanya aku jarang ngajar. Itu kayak kita kayak pembekalan, kita dibekali kayak sesuatu yang membuat kita ntar bakal survive di luar negeri, dan juga kayak meningkatkan nasionalisme kita supaya kita nanti setelah lulus nggak kabur ke luar negeri. Dalam artian stay, berkontribusi membangun negeri. Gitu mungkin program karakter kebangsaan itu. Ini dari ini masanya. Tapi ini mungkin untuknya angkatan aku ya. Untuk angkatan 3, kalau kalian kan bakal ke angkatan 4 nih, ya. Bakal ke angkatan 4. Enggak, Ding. Kalau untuk
Habli, Adel sama Diza mungkin bakal ke angkatan 3 juga reguler kalau mau nyoba. Tapi kalau Zara angkatan 4. Oke, ini kalau untuk persiapan yang tahun ini itu kursus persiapannya itu tahun 2023, SAT, TOEFL IBT, IELTS, tes, kemudian pengainan akademik, kalau counseling 2003. Kemudian untuk aplikasinya itu di 2003-2024 sama kayak layanan college counselingnya. Oke, lanjut ya. Kalau mau nanya boleh langsung unmute aja atau chat aja. Ini mumpung kita masih ada waktu, guys. Nah, ini daftar PTLN ya. Banyak banget, ada sekitar 100 perguruan tinggi luar negeri. Kalian mungkin bisa baca-baca sendiri. Aku malas baca-bacanya. Ini ada banyak pokoknya deh. Kalau univ aku, pokoknya banyak 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 banget. Ini ada ETHZ, Switzerland, all subjects. Ada SASEC, ada Sydney. Ini universitas aku nih. New South Wales, New South Wales. Kemudian ada Helsinki, Hong Kong, Melbourne. Ada Harvard, mana Harvard ya? Pokoknya ada NTU, NUS, dan lain-lain. Banyak banget deh pokoknya. Gitu ya. Selanjutnya tahap kuliah S1 perguruan tinggi luar negeri. Ini ketika kalian udah dapat LOA, udah dapat beasiswanya, ini yang bakal kalian dapetin dari BIM, rincian biayanya. Peserta BIM program persiapan S1 luar negeri angkatan 3 atau angkatan 4 yang sedang dan atau telah menyelesaikan tahap persiapan pembinaan diperkenankan mendaftarkan diri pada perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia. Bagi peserta BIM program persiapan S1 luar negeri angkatan 3 yang telah memperoleh LOA dari perguruan tinggi luar negeri akan mengikuti seleksi lanjutan untuk ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslavdik untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa luar negeri. Jadi peserta program persiapan itu nanti itu ketika udah dapat LOA dan mereka pengen dapat beasiswa bergelarnya S1, mereka harus daftar lagi. Ini namanya tahapan seleksi LOA, seleksi gelombang karena banyak gelombangnya. Ini adalah komponen biaya yang bakal kita dapat kalau kita dapat beasiswa ini. Pertama itu biaya SPP, tuition fee untuk masa masa studi kita 2024 sampai 2028 mungkin untuk angkatan 3 ya. Itu tuition fee itu kalau kalian tahu kan kalau di Indonesia kan ada SPP tuh, SPP kuliah. Itu kan range-nya biasanya 2 sampai 7 juta gitu untuk per semesternya atau mungkin sampai puluhan juta lah kalau untuk univ-univ swasta ataupun univ-univ kalau kita daftar mandiri ataupun univ-univ yang fakultas kedokteran bakal sampai puluhan juta. Itu untuk per semester. Kalau di luar negeri, kebanyakan univ itu tarifnya itu ya. Rata-rata itu 500 sampai 600 juta per tahun untuk biaya tuition fee-nya doang gitu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Habli. Kak, berarti peluang dapat beasiswanya gede ya, Kak. Terus sebelum dibuka pendaftarannya yang harus disiapin hanya rapor sama nilai S aja, Kak. Habli kan pendaftaran reguler nih. Kalau dari aku, iya sih, raport sama nilai IELTS aja. Dan kalau bisa karena dari sekarang ya, itu kamu mungkin setelah OSN ini kamu bener-bener kuatin aja dulu untuk IELTS kamu supaya skor kamu fantastik dan itu nanti bisa bantu kamu buat dapet LOA. Jadi kalau kamu udah dapet skornya, kamu mungkin bisa tanya aku gimana cara daftarnya karena aku tahu gimana trik daftar ke univ luar negeri nggak perlu pakai biaya. Karena kebanyakan univ aku itu daftar gratis. Maksudnya selain dari karena aku dibiayai, kan aku daftarnya lebih dari total slot BIM-nya. Aku daftar tuh banyak banget. Dan itu rata-rata yang aku daftar lebih itu, yang harusnya pakai duit aku, itu aku daftar gratis, nggak perlu pakai uang. Jadi aku udah tahu gitu cara life hacknya gitu, cara daftar gratis itu pakai caranya gimana. Jadi kalau tanya aku aja, kalau udah ada skor IELTS yang mumpuni. Oke, ada Vira. Kalau misalnya udah dapet LOA, tapi nggak lolos seleksi gelombang, gimana Kak? Hmm, kalau program persiapan kayak Vira, selama LOA kamu itu unconditional, aku bisa jamin 80%, 80% pasti dapat beasiswanya gitu. Tapi kalau program BIM reguler itu mungkin chance-nya lebih kecil karena dia reguler itu kan kita harus daftar ulang kayak kita perlu essay yang bagus, di interview juga kita harus advance, kita harus jago di interviewnya. Kemudian kita juga harus punya prestasi, background prestasi yang bagus juga. Oke, ada Diza. Kak, kalau kampus di AUC mostly harus pakai IELTS atau TOEFL juga acceptable. Um, Dua-duanya acceptable, tapi personally saran dari aku mending kalian belajar IELTS aja karena IELTS itu far easier, jauh lebih mudah dan juga
range-nya itu global banget. Banyak univ di luar negeri itu lebih banyak terima IELTS dibanding TOEFL, dan menurut aku ya lebih mudah deh, pokoknya lebih mudah dan lebih seru juga. Tesnya tuh lebih variatif karena TOEFL itu ya exactly like TOEFL gitu as usual. Tapi kalau IELTS itu um, soalnya tuh lebih seru aja kalau menurutku. Jadi gitu ya. Oke. Nggak apa, kalau mau tanya tanya lagi aja guys. Ini mumpung aku masih buka meeting chatnya. Aku sambil ngelasin kan tanya. Ntar aku potong dulu, aku baru jawab pertanyaan kalian dulu gitu. Lanjut ya. Kemudian dapat juga biaya tunjangan buku ya. Setiap tahun kita dapat biaya buku kayak sekitar 100 juta per bulan, 100 juta per tahun untuk biaya buku doang. Kemudian biaya skripsi juga dapat juga untuk research kita. Kak, kalau mau ke BIM Indonesia harus nyiapin IELTS juga Kak. I don't really know, tapi kayaknya harus juga. Tetap harus, tapi IELTS-nya nggak setinggi di luar negeri gitu lah. Tapi harus juga sih. Atau malah enggak. Karena IELTS itu kan cuma untuk dapat LOA-nya aja. In case kalau kalian udah dapat LOA, itu berarti kan nggak perlu ada IELTS lagi gitu. Kan kebanyakan univ di Indonesia kan nggak perlu IELTS kan buat daftar. Jadi kayaknya sih enggak, tapi I don't really know. I'm not really sure about this. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu sih. Oke, lanjut ya. Biaya pendukung kayak transportation. Kita tuh transportasi bakal dapat satu kali tiket keberangkatan dan juga satu kali tiket kepulangan untuk di akhir periode. Itu cuma berangkat pertama kali sama pulang terakhir kali ketika kita udah lulus. Nanti ada aplikasi visa residence permit. Jadi di sini untuk kita biaya apply visa itu bakal dibayarin juga karena biaya apply visa itu kinda expensive. I would really like to say biaya apply visa ke tempat aku ya di apa namanya di Australia itu around 7 juta rupiah. Jadi bakal diganti kok, bakal di reimburse, ntar bakal diganti sama BIM. Dan ada asuransi kesehatan juga. Di luar negeri itu kita harus punya asuransi kesehatan dan itu bakal di cover juga sama BIM-nya karena asuransi kesehatan itu mahal ya. Di kampus aku ada namanya OSHG, itu khusus di NSW di Sydney, di over Australia itu perlu wajib, dan kalau kalian nggak punya itu kalian nggak boleh gitu pergi ke negara itu. Untuk biayanya sendiri untuk OSHG itu aku kurang tahu rencana berapa, tapi seingatku tuh sekitar $2 per hari. Kalau kalian total di situ tuh ada 4 tahun itu kan 365 ya. Ini aku coba hitungnya, 4 tahun itu kan 365 hari. Oh, wait a minute. 365,25 hari dikali 4 tahun ya. Berarti kan 1461 kali $2. Berarti kan butuh setidaknya itu $3.000 atau 30 juta untuk asuransi asuransi, dan itu bakal di cover, all fully covered by BIM. Oke. Okay. Dan ada juga biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan itu namanya living allowance dan itu bakal di cover juga. Jadi kita setiap bulan tuh bakal dikasih biaya hidup untuk bayar kosan, untuk makan, sama untuk itu. Jadi kita dikasih uang sekian, kita suruh manage sendiri. Contohnya kayak di tempat aku kan di Sydney, itu kinda expensive. Kos aku yang tergolong paling murah itu biaya per minggunya itu adalah 3 juta per minggu. Untuk sebulan itu aku perlu ngeluarin 12 juta untuk bayar kosannya doang. Makanya living allowance-ku itu cukup besar. Jadi LA-ku itu di Australia, aku dikasih sama BIM 25 juta per bulan untuk biaya hidup. Atau 2.500 AUD, Australian Dollar. Ada juga biaya hidup bulanan, ada juga apa namanya tuh, biaya kedatangan atau settlement allowance. Jadi ketika kita datang itu kita bakal dikasih duit juga sama BIM untuk kayak kita beli furniture, kayak kita buat beli-beli, ngurus-ngurus dokumen-dokumen itu bakal dikasih kayak pegangannya gitu untuk kehidupan awal. Biasanya biaya kedatangan itu berkisar $5.000, 50 juta atau 75 juta ya, $7.500. Kemudian ada juga biaya kedatangan dan biaya keadaan darurat kayak tiba-tiba kita ada apa, itu juga bakal dikasih juga gitu. Kalau pendaftaran reguler, biaya tahapannya apa aja? Pertama, Habli. Pendaftaran reguler itu baru dibuka. Untuk angkatan kamu tuh baru dibuka di 2024. Kira-kira bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, sekitar bulan itu. Jadi sekarang tahapannya itu mungkin kayak kamu buat essay untuk daftar, kemudian lolos administrasi, kamu bakal diminta wawancara, bakal diminta banyak lah gitu, ada segala macam. Ya, kira-kira seperti itu. Dan itu bakal dimulai nanti. Jadi saran aku dari sekarang kamu persiapin diri kamu buat IELTS aja dulu karena itu yang paling susah. Oke, itu paling susah. Dan kalau udah merasa kak aku udah hatam IELTS,
dan skorku udah 8.0 atau 8.5, kamu bisa nyamperin aku dan aku bakal pandu kamu buat gimana life hack dapat univ daftar gratis tanpa biaya. Oke, lanjut ya guys. Ini dokumen persyaratan BIM S1 luar negeri. Ini untuk daftarnya ya. Pertama ada salinan transkrip nilai rapor kelas 10 hingga semester 1 hingga semester terbaru. Ini salinan berupa ini prestasi kita yang kalau puskesmas itu kalian tinggal pakai aja langsung prestasinya. Tapi kalau non puskesmas itu kalian harus kurasi dulu. Kurasi itu kayak disaring dulu lewat namanya itu kurasi. Kemudian ini ada juga hasil tes bahasa Inggris, sertifikat resmi TOEFL IELTS atau Duolingo, atau kalau kalian nggak punya duit atau nggak punya prestasi, nggak punya kan nggak punya sertifikat bahasa Inggris, tapi kalian nggak punya sertifikatnya gitu, dan kalian males untuk daftar yang resmi karena mahal, kalian bisa pakai practice test dari Duolingo dan itu free, zero gitu. Kemudian ada juga nomor 9, surat persetujuan orang tua wali. Nah, ini ntar kalau kalian mau daftar tuh bakal dikasih formatnya. Nomor 10 tuh surat dukungan dari sekolah untuk mengikuti program BIM. Ini juga ntar ada itunya juga, ada formatnya juga, dan kalian tuh bisa tinggal minta ke sekolah aja. Yang nomor 12 ini untuk program persiapan ya. Menyusun 3 esai aplikasi yang terdiri dari total 600 sampai 900 kata dalam bahasa Inggris. Ini untuk esainya. Ini esainya, ini ada temanya ya. Misalkan yang pertama nih, what are you passionate about? Kamu passionate dengan apa? And why and how have this influenced what you want to do at university? Dan bagaimana dan gimana ini tuh mempengaruhi kamu tentang studimu nanti di universitas. Kemudian yang nomor 2, tell us about your leadership. Beritahu kami tentang leadership kamu, tentang kepemimpinan kamu. Extracurricular, and social cultural activities. Why you have chosen these activities and how have these experiences develop your skills, leadership and karakter, dan bagaimana skill-skill itu mendevelop leadership dan karakter kamu. Yang ketiga, do you want to contribute to Indonesia? If so, in what way and what do you think this is an important issue to address? Gitu. Apakah kamu pengen berkontribusi ke Indonesia? Jika iya, dengan cara apa? Dan kenapa kamu pikir ini tuh adalah isu yang penting untuk kita to address gitu? Ini untuk angkatan 3 ya. Ini sosialisasi tanggal 11 Oktober. Kemudian kemungkinan yang angkatan 4 juga bakal dimulai sosialisasi tanggal segini. Dan ini untuk yang persiapannya. Ini pembukaan pendaftaran. Ini tanggal segini. Jadi bisa kalian baca sendiri aja deh. Aku banget malas ngejelasinnya kalau yang seperti ini. Nah, ini mulai tahap persiapannya tahun 2024 kalau untuk Tira. Oke. What's next? Nah, ini apa yang harus kalian lakukan gitu untuk mempersiapinya dari sekarang ini. Pertama, mengikuti ajang talenta atau lomba-lomba pada bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi. Ini ada OSN, ada opsi juga yang riset, dan ini ada B, ini ada bidang seni, budaya dan bahasa, ini ada FL2SN, ini bidang olahraga itu ada O2SN, bidang vokasi dan kewirausahaan aku kurang tahu ya, tapi ada juga. Yang kedua, memantapkan bahasa Inggris, ini yang paling must gitu. Ini perlu banget karena bahasa Inggris kan nggak akan bisa dapat LOA gitu. Yang ketiga, belajar dengan giat supaya nilai setinggi mungkin. Dan yang keempat, follow Instagram Puspersnas untuk info-info beasiswa dan lomba. Yang terakhir, diskusi dengan orang tua. Oke. Okay. Any question? Any question so far dari teman-teman? Boleh on mic. Ini sesi tanya jawab yang lebih ini ya, yang lebih luasnya ya. Bagaimana? Kak, mau tips and trick tes IELTS itu bisa PC pribadi aku kalau mau tips and trick tes IELTS, karena aku ada lengkap tips and trick dan cara belajar IELTS dapat skor tinggi tanpa course. Buat kalian yang reguler, aku tahu aku ada banyak sumbernya di mana kalian bisa akses dan itu gratis untuk belajar IELTS gitu. Aku banyak sumbernya. Kalau kalian pengen ya, bisa catat pribadi. Selain itu, guys, ada pertanyaan tentang BIM? BIM.
Udah pertanyaan sejauh ini. Let me see first. Bentar ya guys. Kak, eh ada tiga ya. Kak, kemarin kakak apply univ mana aja? Aku tuh pertama apply ke University of British Columbia. Itu aku alhamdulillah dapet. Tapi untuk vintage program ya. Bukan program utama. Kemarin aku juga apply ke University of Toronto. Kayaknya aku jadi apply deh. Nggak jadi apply. Oke. Aku apply juga ke University of New South Wales. Universitas yang sekarang. Alhamdulillah juga dapet. Monash University aku dapat juga. Curtin University aku dapat juga. Kemudian apa lagi ya? University of Western Australia aku dapat juga, kemudian University um, apa lagi ya? University of Manchester aku dapat juga, University of Sussex aku dapat juga, dan juga National University Nanyang Technological University NTU aku dapat juga, tapi nggak aku ambil gara-gara nggak boleh sama BIM nggak tahu kenapa. Terus yang mungkin sekitar gitu sih, aku daftar tuh 8 keterima semua alhamdulillah. Nggak ada yang itu, karena univ luar negeri itu gampang, daftar gampang, dapat LW juga gampang, atau ada bahasa Inggris. Tidak seketat univ dalam negeri. Itu adalah fakta pahit atau fakta fakta tidak keren yang kalian perlu tahu, walaupun ini cukup memalukan ya bagi kami para awardee. Karena kan kalau kalian tahu kan, aku kan pernah tuh di-upload di Scooters, diterima 9 univ luar negeri. Itu biasa loh. Univ luar negeri itu gampang, nggak kayak univ dalam negeri. Kecuali univ-univnya itu yang top 5 atau top 10 gitu. Kan kalau univ aku kan masih top 50 ya, top 50 di luar negeri. Kalau top 10 kayak Harvard, MIT, Caltech, Cambridge, Oxford tuh baru susahnya minta ampun. Jadi itu Stanford juga masuk. Jadi kalau itu benar-benar nggak itu ya, nggak ada beda level gitu. Tapi kalau top 100, top 50 itu masih a piece of cake gitu. Untuk dapat LOA-nya. Oke, lanjut Muhammad Habli. Kak, berarti kita tunggu info dari pemerintah aja ya, Kak. Oke, benar. Tunggu dulu aja sejauh ini. Untuk Vira, apa nanti yang dapat beasiswa? Kayak ada minimal bahasa lagi tuh, Kak, pas kuliahnya, Kak. Jelas ada dong. Ada pasti minimalnya. Kalau nggak salah tuh IP-nya tuh minimal 3,25. Kalau lebih kecil itu kamu dapat peringatan, bisa jadi kamu bakal dikeluarin dari beasiswanya. Jadi nilai itu perlu. Jadi aku juga kadang agak nervous ya, karena apakah aku bisa dapat nilai yang gede gitu, apakah enggak gitu. Jadi benar nilai itu perlu, dan kamu perlu maintain nilai kamu untuk selalu besar supaya kamu bisa tetap dapat beasiswanya gitu guys. Ada pertanyaan lagi guys, mumpung kita masih ada waktu, sekarang masih jam 39, masih 40, masih lama. Ini Mas Amin katanya mau join tapi nggak join join loh, gimana ya Kak? Kalau kita kan ada yang sertifikat OSN kebumian, apa harus kita ke jurusan yang berhubungan dengan itu? Ya jelas enggak dong, jelas enggak. Teman-temanku kemudian banyak kok yang ke bisnis, ke computer science, ke civil engineering, si Maulana yang one viral itu. Ada juga ke ke mechanical engineering, ada juga yang ke, ya kalau ke environmental engineering masih sama ya. Pokoknya banyak deh, beda-beda deh. Nggak cuma ke earth science atau environmental science doang gitu. Bebas, bebas. Yang penting ada prestasi itu cuma sebagai jembatan, dan itu nggak perlu kalian harus daftar ke kebumian apa enggak. Kalau aku daftar ke Earth Science karena memang aku passion sama ilmunya, aku suka ilmu dan aku pengen jadi geologis, aku pengen jadi future Earth Scientist gitu. Jadi aku daftar Earth Science, makanya aku daftar Earth Science gitu. Ada pertanyaan lagi guys? Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung ketik aja. Berarti abis lulus itu kerjanya harus di Indonesia ya Kak, tapi nggak terikat. Aku kurang tahu kalau pengabdian itu gimana. Entah kita langsung dapat posisi di kementerian atau kita apa. Tapi yang jelas ada pengabdian. Yang pengabdian itu artinya kalian nggak boleh keluar negeri atau nggak boleh kabur gitu selama mungkin 6 tahun ya, mungkin ya seingat aku di Indonesia. Dan itu nggak masalah sih. Aku pun nggak tahu entah antar pengabdian aku bakal langsung dapat kerja apa enggak. Apakah itu nganggur apa enggak juga aku nggak tahu. Jadi jelas aku pengen meningkatkan skill aku dan networking aku supaya ntar pas aku balik ke Indonesia aku punya banyak hubungan, relation, dan aku bisa langsung dapat kerja gitu. Itu target aku. Semoga nggak nganggur gitu. Lanjut Kak.
Kalau kampusnya nggak di negara dengan English as the first language, lu mau cover sekolah bahasanya apa enggak? Atau kita tetap belajar bahasa bahasa sendiri? Kalau dari BIM, mereka ngedeclare dari awal tuh, we serve what you want, either it is English based or not gitu. Tapi in reality, yang aku alami, what I'm experienced and what all of my friends at my batch experience, susah. BIM nggak akan mau funding kalau kalau durasi belajarnya itu nggak 4 tahun. Kan kalau mas kamu kan ada sekolah sendiri kan. Sekolah sendiri itu kan maksudnya ntar kamu bakal lulus itu approximately kan 5 tahun atau 6 tahun karena ada 2 tahunnya itu sekolah bahasa dan BIM nggak akan pernah mau ngefunding yang seperti itu. Jadi menurut aku sih no hope lah, no chance lah. Jadi lebih baik kampusnya yang English based karena kalau kalian lihat itu kebanyakan mahasiswa BIM itu kan terimanya kampus-kampus Inggris kayak di US, Canada, Australia, mungkin ada juga mungkin beberapa yang diterima di Netherlands, di Amsterdam, di Wageningen, di Jepang, di Korea. Tapi semua mereka yang terima-terima di negara non English itu programnya itu taught in English itu guys. Ada yang itu ada apa namanya? Ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu nih, belum habis waktu kita masih banyak. Saya tanyakan sepuas-puasnya guys. Berhubung ini udah kelar sih, gimana? Kak, kalau prestasinya bukan dari puskesmas kan masih bisa dikurasi. Itu digimanain Kak ya Kak? Terus apa peluang lolusnya gede? For me personally, as long as your certificate is at province of national level, it's fine. Karena ada teman aku yang dia itu enggak, kalau kurasi menurutku lebih gede chance-nya kalau kamu nasional deh. Kalau provinsi aku nggak tahu tuh bakal dilirik apa enggak. Seingat aku tuh ada temanku yang dia itu juara, temanku dari Lampung, itu kami kan satu tim tuh, berempat. Aku, enggak, ini maksudnya Lampung tuh ada 8 orang, tapi di tim aku tuh ada 4 orang. Aku, Rafli, Syafa, sama Nadia. Dan dari keempat orang ini yang pas hasil pemerintah sama aku sendiri. Aku ya doang yang dari OSN. Kalau si Syafa, itu dia dari bidang, dia itu pernah ikut lomba storytelling, sama kayak Nadia juga. Kalau Rafli itu dia nggak pernah ikut lomba, tapi dia itu merupakan duta bahasa Inggris, duta bahasa di Lampung. Jadi dia dapat beasiswa juga. Jadi kurasi itu chance-nya gede juga. As long as your certificate or ajang kamu, your competition is very prestigious. Asalkan lomba kamu itu cukup bergengsi atau punya nama di bidang di tingkat provinsi atau nasional. Itu sih guys. Ada yang lagi? Oke. Memang ada nanya ya. Misalnya ada 2 orang, itu tuh masing-masing provinsi ada kuota lolos gak? Seingat aku nggak ada. Karena ya seingat aku nggak ada. Tergantung kapabilitas kamu. Nggak ada di data provinsi. Terus nggak kayak OSN ya.
Terus berkelompok kan tadi kakak itu terus buat apa ya kak? Oh tadi itu kami ada program BIM untuk meningkatin portofolio namanya itu social project. Proyek sosial kita tuh karena di tim kami itu cuma 8 itu dibagi dua kelompok untuk buat proyek sosial kami. Nah jadi kami berempat tuh proyek sosialnya itu adalah mengajar bahasa Inggris di panti asuhan. Sedangkan empat lainnya itu ada Kak Savero yang kemarin IPHO, Denzel, Alvin sama Norman yang jago main biola itu mereka apa ya? Mereka buat program namanya itu profesional mereka itu adalah Musika et Scientia di mana itu tuh kayak perpaduan kamu pecinta musik sama Olimpiade gitu sih itu. Tutoring sih dari Vira. Kalau punya sertif Olim tingkat nasional dari Olim online gitu kira-kira diakui nggak Kak? Contohnya apa tuh? Posi ya atau bukan? Oh, Posi. Beneran Posi. Gimana? Kira Posi bukan? Jangan sebut merek Nathan. Oh, maaf nih, maaf Mas, maaf Mas. Sorry, sorry. Sorry Mas. Berbahaya. Ya Mas, ya Mas. Kalau Posi, maaf Mas, maaf Mas, lupa lupa. Kalau sertifikat online ya, terutama itu, yang itulah ya, yang itu, menurut aku enggak deh, karena di dunia peroliman itu kan sudah jadi badut gitu kan, banyak diejek, banyak di apa, dan banyak yang underestimate gitu. Dan memang walaupun tingkat nasional gitu, tapi kan kalau kita lihat kan keketatannya kan keketatannya parah ya. Dari 1.000, maksudnya ya tau lah kalian lah, dan mereka kan bukan untuk kompetisi beneran, melainkan cuma untuk jual-jual medali gitu, mencari untung. Jadi menurutku enggak deh. Kalau yang semacam itu enggak dulu, kayaknya enggak. Mungkin kalau yang dari univ kayak misalkan OGG atau LCCK atau apa, walaupun itu online tetap dianggap. Tapi kalau misalkan dari lembaga-lembaga yang antah berantah gitu, kayaknya enggak deh. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Habli. Sertifikat yang bisa diajukan itu cuma satu kak, atau bisa lebih. Seingat aku bisa sebanyak-banyaknya deh. Entah itu bahasa tiga atau gimana, tapi itu bisa sebanyak-banyaknya gitu. Gitu sih. Kak, kalau terlanjur preparation for TOEFL, apa tetap kudu mantepin IELTS-nya? Oh nih, aku mau nanya dulu deh. Iya mas, ini udah direkam. Ini sedang direkam sih, seingat aku. Sedang direkam. Kak, kalau terlanjur preparation for TOEFL, apa tetap kudu mantepin IELTS-nya? Ini aku nanya dulu nih. TOEFL kan ada banyak. Ada TOEFL IBT, TOEFL yang biasa CBT, sama TOEFL ITP. By the way, TOEFL kamu itu yang kamu prep itu TOEFL apa? TOEFL in general atau TOEFL CBT atau TOEFL reading base apa reading TOEFL apa namanya tuh? TOEFL ya semacamnya itu atau gimana? Oh ya Mas. Oh ya guys, nanti kita bakal closing bareng-bareng ya sama Samin ya. Gimana? Bisa? What kind of TOEFL do you have gitu? What kind of TOEFL do you prep? Karena nih ya, TOEFL ini dia bener-bener beda gitu. Antara TOEFL CBT sama IBT itu bener-bener beda. Dan yang kita butuhin untuk apply abroad itu yang IBT guys. Gitu. Gimana? IBT harusnya. It's okay. Itu kamu udah lumayan jauh nggak persiapannya? Kalau udah terlanjur nggak apa-apa sih. Mending mantepin IBT aja sekalian gasin gitu. Siapa tahu kamu bisa dapat score di atas 100, entah 120 atau 110, 107, 105 itu udah bagus banget. Oke, ya gitu sih. Tapi kalau masih awal-awal ya, masih sempat kamu untuk pindah menurutku ke IELTS deh. Tapi itu masing-masing opini ya, karena personally menurutku IELTS itu lebih gampang gitu. Dan TOEFL itu lebih ribet. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Amin. Oke, Mas. Punten, Mas, punten. Mas Amin juga penerima LPDP ya, guys. Lebih sepuh daripada aku. Kata Mas Amin, kalau untuk negara-negara yang non-English speaking language, masih perlu IELTS TOEFL nggak, Kak? Misal Jepang, Korea, Jerman. Tetap perlu sih menurut aku. Walaupun perlunya tuh biasanya tuh nggak se apa sama se itu se setinggi negara-negara lain. Tapi kan dalam artian kan itu kan masih yang itu ya Mas ya, masih English talk in English kan programnya. Mas Amin kan S2 itu ya Mas, masih diajarin dalam bahasa Inggris ya Mas, bukan bahasa Jerman. Ya, oke. Yoi.
Seperti itu guys. Jadi kalau selama program itu masih talk in English, masih perlu juga. Dan walaupun program itu nggak talk in English sekalipun, tetap perlu juga. Walaupun nilainya itu yang dibutuhin kecil gitu. Kayak misalkan kamu pengen daftar di Turki, itu pasti tetap perlu juga nilai TOEFL IELTS-mu gitu. Tapi kalau ada program bahasanya, foundationnya itu bakal sulit untuk di ACC oleh Bisnis Indonesia Maju gitu. Jadi lebih diutamakan di negara-negara yang berbasis Inggris ataupun jika negara itu nggak berbasis Inggris, di negara itu tuh programnya diajarin dalam bahasa Inggris. Kayak program S2-nya Mas Amin ataupun beberapa program di universitas di Jepang atau sedemikian gitu. Ada pertanyaan lagi guys? Ada prioritas peringkat global universitas nggak Kak? Pastinya ada. Tapi em, peringkat yang kita nilai, yang dinilai oleh beasiswa itu nggak semata-mata hanya peringkat overall globalnya aja. Misalkan nih, kayak contohnya tuh Curtin University. Ntar kalian bisa cek sendiri di Google, di QR University. Curtin University itu is not even top 100. Enggak, bahkan nggak masuk top 100. Bahkan nggak masuk top 100. Cuman top berapa ya? Top 200-an gitu lah. Tapi untuk program mining engineering itu top 2 di dunia. Jadi Curtin University di Perth, Australia itu, walaupun dia secara overall nggak masuk top 100, tapi dia peringkat 2 untuk mining engineering. Jadi kalau kalian apply itu mining engineering, di Curtin itu bakal dapet chance gede banget buat keterima gitu sama BIM-nya. Terus itu contohnya juga kayak itu juga Colorado School of Mine di Colorado USA itu juga sama. Dia kalau overall rankingnya itu jauh banget di bawah 100 juga. Tapi untuk mining engineering, spesifik mining, oil and gas petroleum engineering itu masuk ke peringkat 1 dunia. Ada lagi contoh kayak Wageningen University, apa sih Wageningen Research University ya di Belanda, di Amsterdam. Itu tuh dia peringkat globalnya juga sama, rendah. Peringkat globalnya rendah di bawah 100. Tapi untuk environmental science, untuk sains lingkungan itu masuk top 5 di dunia di Wageningen itu. Contohnya juga kayak ada juga kayak Los Roches. Los Roches itu yang ada di itu ya, yang ada di Swiss itu juga sama peringkatnya rendah, tapi untuk program hospitality, hotel-hotel gitu itu masuk ke peringkat kalau nggak salah top 5 di dunia gitu. Iya, iya, iya Mas, LWTH juga. Wah, mantap, mantap. Aku baru tahu sih RWTH. Jadi Mas, Mas Amin tuh di RWTH SN ya guys. Itu merupakan em, college-nya Pak Habibie ketika Pak Habibie menempuh menempuh S3 ya Mas, apa S2 itu Mas, aku lupa. S1 sampai S3 di sana Pak Habibie. Oh iya tuh Mas, bukannya S1-nya di ITB Hmm. ya Mas, Mas Habibie? Pak Habibie itu di ITB terus keluar di semester kedua atau ketiga untuk Oh berarti nggak sampai dapat degree ya Mas, nggak sampai lulus gitu. enggak. Kan biasanya juga banyak kan kasus-kasus kalau di Jerman kan banyak yang biasanya baru 1 2 semester di univ di Indo mereka cabut karena di Jerman kan emang masuknya beda dengan negara lain. Kita nggak bisa kayak eh, Kak Nathan gitu ya langsung lulus apply langsung berangkat. Nah, itu kan ada prosedur keberangkatan sebelumnya ada sprachkurs kursus bahasa dan apa namanya studien kolik. Nah studien kolik itu yang itu waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Jadi biasanya nunggu. Nah baru nanti kayak yang lulusan Jerman tuh kebanyakan lulusnya 25 plus umurnya udah 25 lebih karena udah habis waktu 1 2 tahun untuk ini. Kayak ini beasiswa Indonesia masuk kayaknya nggak ada yang ke Jerman. Ada Iya sih itu, Mas. cuman nggak banyak karena Hmm. ke sesusah itu untuk S1. Tapi S2 insya Allah enak. Kalau Iya iya iya. S2 itu ke Jerman enak. Iya iya. Ya sih aku juga pernah dapat gitu sih Anu, Mas. Jadi Kak Nathan, ini saya mau ada banyak pertanyaan nih. Nanti mohon maaf ya kalau ini apa namanya ulang nih pertanyaannya nih kalau nggak apa, udah Mas. lama ditanya ini. Nah, Aman Mas, aman. ini kan ini kan kemarin untuk peringkat ya, ini kan saya lihat kebanyakan ini anak-anak Olim dan juga anak-anak ini yang di bawah Kemendikbud ya, dan juga mungkin ada beberapa kompetisi di luar Kemendikbud. Nah, kalau misalnya nggak punya keduanya nih, tapi mempunyai sesuatu bakat yang menonjol nih, tapi nggak misalnya kayak ya mungkin yang sekarang lagi rame ya kayak anak-anak yang
juara pencarian bakat di American Got Talent misalnya, atau kayak yang kemarin baru viral tuh, itu ada kans nggak sih daftar di beasiswa Indonesia Maju, atau memang harus ke Mendikbud nih? Jelas Mas, jelas. Walaupun nggak bersifat kompetisi ya. Misalkan kan Hmm. kalau American Got Talent kan masih kompetisi tuh Mas. Ada sertifikat itu pasti besar juga. Tapi andai kata nih nggak bersifat kompetisi, tapi di luarnya gitu. Contohnya ini ada temanku Mas. Temanku tuh si Kevin. Dia itu 2 tahun di Singapura, tapi dia itu punya perusahaan. Mas SMA itu punya perusahaan. Perusahaan dia itu bergerak di bidang programming dan dia itu sebagai kepala desain grafiknya sama juga bagian UI, user interference. Jadi perusahaan dia itu kata dia itu tuh udah sempat kolaborasi sama perusahaan-perusahaan airport-airport di luar negeri kayak Emirates dan lain-lain tuh. Jadi untuk desainnya tuh dia sempat ngurus gitu. Dan kalau kata dia itu tuh yang dia masukin untuk apa namanya? Untuk itunya itu, untuk kebiasaan Indonesia Maju dia pakai pakai bekalnya itu. Dia yang dia masukin itu sertifikat itu dari kepartisipasiannya di perusahaan dia sebagai desain apa sih kepala desainnya gitu. Jadi itu bener-bener ada chance juga. Jadi semuanya itu ada chance walaupun nggak harus kompetisi. Dan kalaupun kompetisi itu non Kemendikbud kayak misalkan kata Mas Amin tadi American Got Talent itu kan dia dapat BIM juga ya. Yang kemarin itu sempat tampil di istana. Siapa tuh yang maaf ngomong dia disabilitas kalau nggak salah autism ya Mas atau nggak bisa ngeliat gitu Mas. Nah itu dia dapat beasiswa Indonesia Maju juga ya karena itu em, karena apa ya pokoknya gitu deh nggak harus nggak harus kompetisi. Kalaupun kompetisi itu nggak harus Kemendikbud. Mau itu dari luar Kemendikbud, itu kan bakal dikurasi juga. Misalkan kalian pernah ikut lomba debat tuh, lomba debat di luar negeri, tapi bukan Kemendikbud, bukan dari Kemendikbud, itu tuh bisa juga. Bahkan lebih besar kan saya dibanding model-model OSN gitu. Terus juga contohnya kalian pernah ikut partisipasi project research, misalkan tapi jarang sih anak SMA. Ataupun kalau kayak Mas Amin kan udah S2 ya Mas ya. Misalkan S1 kita mau daftar BIM gitu, kita mau daftar BIM S2, tapi kita nggak ada kompetisi, kita cuma pernah ikut project-project research di luar negeri ataupun jurnal kita diterbitinnya sampai internasional kan, dan berbasis seperti itu ada kans juga gitu, gitu Mas. Lalu untuk misalnya nih, anak-anak kan mungkin di sini ada yang sejak SMA kan jadi aktivis nih, tapi nggak ada Mm-mm. prestasi akademik gitu. Maksudnya prestasi akademiknya biasa-biasa aja, tapi aktivis saya ketua OSIS atau ketua organisasi nasional dan lain-lain, itu bisa nggak misalnya dipakai portofolio itu untuk daftar? Tapi bukan prestasi akademik guys ya. Misalnya Oke. ketua OSIS, atau kalau di anak-anak dulu yang SMA mungkin sebagai AFS itu ya, yang pertukaran ke Amerika atau apa, tapi nggak sampai dikirim keluar nih, cuman misalnya jadi volunteer atau jadi Oh, apa I ya, see, I pengurus, see. itu bisa nggak nih? Kan bukan yang kepilih nih, tapi maybe kan banyak tuh case-nya kayak gitu ya, mereka ikut yang penting dapat portofolio sebagai ini. Nah itu kalau di BIM itu gimana? Bisa dipertimbangkan nggak nih? Uh, uh, Jelas bisa Mas. Keikutsertaan Tapi di organisasi. eh, bisa Mas. Tapi dalam catatan keikutsertaannya itu cukup prestigious ya Mas ya, cukup bergengsi. Kalau kalau cuman ketua OSIS kayaknya nggak bisa karena kan ketua OSIS kan dalam lingkup sekolah ya Mas, terlalu kecil. Tapi kalau lingkupnya udah nasional, internasional itu pasti bisa. Misalkan kita pernah jadi ketua organisasi ini di yang standarnya itu standar nasional, tapi kita pernah ikut student exchange ke Jepang, ke Amerika, terus tuh ataupun ke Jerman kemana-mana itu juga bisa. Jadi selama dia itu prestigious, cukup bergengsi, dan itu tuh standarnya nasional internasional itu masih bisa mas, gitu mas. Yuk, silakan lanjut teman-teman bareng Kak Nathan ya, mumpung beliau masih ada di sini, diulik aja semuanya teman-teman. Jangan sampai nanti apa ke nggak ada kesempatan buat tanya lagi ya, karena ini sesi baru pertama kita adain, dan ya kita juga narasumbernya langsung primary dari penerimanya langsung ya, yang memang eh alumni alumni tahun-tahun sebelumnya nih. Jadi tentu toh nggak perlu diragukan lagi ya, bukan katanya lagi, tapi sudah langsung sama penerimanya ya. Boleh lewat chat atau boleh lewat
Oke, Mas, tadi ada sih Mas yang nanya Mas, ada dua Mas, tapi ini tadi belum sempat aku jawab. Gak apa ya Mas, bahas dulu. Oke, pertama dari Habli. Kak, kalau ke Universitas Indonesia, berarti bisa daftar abis udah masuk universitasnya Kak. Terus, apa universitasnya bisa sebanyak-banyaknya Kak? Oh, maksudnya ini Mas Habli yang dalam negeri ya? Em, yang bisa, mungkin bisa seperti itu, tapi kan yang jelaskan untuk BIM dalam negeri sendiri, untuk BIM dalam negeri sendiri itu kan ada itunya ya, ada periode pendaftarannya, misalkan dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Jadi kalau di range itu kalian harus daftar gitu. Dan setahu aku BIM ini tuh dia nggak bisa kalian misalkan pengen daftar S1 tapi kalau udah di second year di universitas tuh nggak bisa. Jadi harus benar-benar ketika kalian fresh graduate dari SMA ke kuliah kalau mau daftar tuh periode di periode situ yang ramainya gitu. Kalau untuk yang S1-nya ya. Terus tuh kalau Universitas Indonesia itu tergantung ya. Kan masing-masing univ itu kan beda kan tanggal mulainya gimana. Misalkan kalian univ itu tanggal mulainya tuh di bulan Juli. Bisa jadi ketika proses kalian pendaftaran itu bakal tabrakan sama proses ada yang ada di universitas gitu. Tapi mostly kan universitas kan mulai proses kayak ospek orientasinya kan di bulan Agustus September kan. Jadi menurut aku sih nggak bakal tabrakan ya karena berkaca dari kalau BIM reguler tahun sebelumnya, tahun ini deh, tahun ini itu tuh pendaftarannya tuh open di Juni dan pengumumannya itu sudah ada di bulan Juli gitu, cuman dalam waktu sebulan. Jadi menurut aku sih nggak akan tabrakan gitu. Itu sih ya beli. Terus eh, kalau apply kalau apply univ dalam negeri itu bisa sebanyak-banyaknya bisa, tapi BIM itu juga ada buklet khusus gitu. Jadi ada beberapa univ dan jurusan yang di approve sama BIM. Nggak semua univ dan jurusan itu di approve sama BIM. Cuman beberapa univ dan jurusan yang dianggap cukup prestigious gitu doang yang di approve sama BIM, yang di approve. Nggak semua universitas gitu. Oke, terus untuk Liza, Pak, kalau TOEFL-nya ITP gitu, apa harus ambil yang IBT? Tetap harus dong, karena ITP itu, seingat aku, univ luar negeri itu jarang yang menerima ITP. Kan harganya kan tesnya cuma 750.000 ya kalau nggak salah ya ITP ya. Tapi kalau IBT itu sampai 3 juta ya. Dan itu em, wajib IBT. Karena di zaman sekarang itu mostly pakai IBT semua kalau untuk luar negeri. Tapi kalau misalkan cuma untuk daftar yang dalam negeri, kayaknya masih bisa deh kalau dalam negeri. Kayak kan guru-guru aku tuh, beberapa guru aku tuh ada yang dapat LPDP dalam negeri. Nah, beliau-beliau itu daftarnya ITP karena pertama lebih enak dibanding IBT sama lebih murah juga. Itu kalau ke dalam negeri, tapi kalau ke luar negeri itu wajib IBT. Tapi kalau misalkan kamu menyiapin dari sekarang, aku saranin IBT aja deh. Karena kan IBT kan grade-nya higher ya. A little bit higher than ITP. Jadi dapat dikatakan gini, kalau misalkan kamu IBT sudah advance, pasti ITP itu kamu udah kuasai gitu. Jadi kalau untuk persiapan aku aku saranin kamu untuk mempersiapkan IBT aja. Bu Eka, iya Bu Eka juga seperti itu. Jadi Bu Eka itu pembina aku kebumian. Beliau itu award di LPDP dalam negeri kalau nggak salah di Universitas Malang ya, di UM Malang. Jadi beliau itu gitu juga ya, beliau kan awan sempat tanya-tanya juga kan sama guru-guru aku yang ada di Man IC dan kebanyakan penerima LPDP juga. Jadi ya beliau-beliau kalau mau daftar tuh mereka apply-nya untuk TOEFL ITP kebanyakan karena lebih mudah. Karena kalau kita pakai IELTS ataupun TOEFL IBT itu mahal banget karena TOEFL IBT IELTS kan 3 jutaan tuh. ITP under 1 juta, jadi lebih hemat aja gitu. Kak, tahun kemarin ada berapa pendaftar sama yang keterima, Kak? Em, kalau pendaftarnya kurang tahu sih. Kalau program persiapan aku, seingat aku tuh yang daftar sampai ribuan. Dan yang keterima itu ada awalnya 350, tapi yang bertahan sampai akhir, sampai dapat beasiswa bergelar, kan program persiapan 350, sampai beasiswa bergelar itu em, sisa kalau nggak salah sisanya tinggal 2,5 gitu. Terus kalau reguler itu seingat aku di angkatan tahun aku ini reguler itu 50 orang yang jadi awardee. Dan kalau pendaftarnya kurang tahu sih. Untuk biaya tes Inggris bakal di reimburse gak? Oh, oke. Kalau program persiapan itu pasti ya Mas. Jadi program-program kayak course bahkan nggak cuma tesnya Mas. Untuk kelasnya pun dibiayai. Les Inggrisnya, les SAT-nya, college counseling dan lain-lain itu pasti bakal dibiayai. Dan kebanyakan sistem pembiayaannya itu pakai sistem reimburse ya. Dan kalau ngomong pahitnya ini, tapi jangan ya Mas ya. Jangan ngomong pahitnya dulu ya Mas. Mas ini pahitnya jangan ngomong dulu Mas. Sistem reimburse tuh pahitnya kayak jangan kita spill dulu. Karena ntar kalian nggak semangat kalau kita kasih tau pahitnya. Ada pahitnya lah, reimburse tuh ada pahitnya. Tapi
Itu cukup YTTA yang tahu-tahu aja. Ntar kalian kalau udah dapat, udah ada kesempatan untuk dipersiapkan tuh bakal tahu sendiri kok gimana pahitnya reimburse. Oke, itu sih. Ada lagi yang lain? Gimana Mas Amin? Ada lagi Mas? ini kan kita biaya negara nih. Jadi eh, BIM kan dibiayai langsung dari pajak pajak rakyat ya, dan juga tentunya itu salah satunya yang masuk uang orang tua kita ya, yang dikumpulkan jadi satu ya. Nah terus untuk kewajiban apa namanya ya, mengembalikan gimana tuh? Dalam artian entah kontribusi atau pengabdian itu berapa lama, kemudian juga harus ngapain, apakah harus kerja jadi PNS atau mungkin jadi apa. Gimana untuk hal tersebut? Oke, makasih Mas atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang jelas, aku kan kemarin seminggu tuh Mas pembekalan di Jakarta dan secara seminggu itu overall pesannya itu adalah pulang, pulang, pulang. Yang kata Pak Jokowi di LPDP Fest kemarin. Jadi benar ya kata Mas Amin, kita harus tahu diri juga sebagai URD, kita harus tahu diri. Dana yang kita pakai itu dan dari semua rakyat Indonesia dan mereka itu berharap buat kita tuh kembali dan membangun negeri gitu. Kayak misalkan gimana ya, kan masih banyak yang ngomong tuh, ngapain balik di luar negeri aja, gajinya gede, hidup lebih enak dan gak harus capek-capek mikirin gitu. Tapi yang aku tangkap dari pembakaran kemarin, bahwa Indonesia itu butuh kita sebagai URD untuk balik, karena untuk mengubah Indonesia berkontribusi itu kalau bukan dari kita kan siapa lagi gitu. Dan kalau untuk kewajiban kontribusi, kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Ratna selaku ketua BPI, Bu Ratna tuh yang ngasih kita, yang nyari-nyariin duit, sempat ngobrol. Kata Bu Ratna itu ketika kita bertanya tentang pengabdian, Bu Ratna itu nggak mau jawab spesifik. Itu kita ngapain aja nggak mau jawab spesifik. Jelas tuh harus pengabdian dan untuk durasinya itu ada berapa tahun ya? Durasinya itu ada yang ngomong 2N+1. 2N+1 tuh kayak N itu durasi, N itu sebagai durasi studi, berarti 2N+1 misalkan 3 tahun. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Itu kalau kalau apa namanya? Kalau yang kebanyakan kita tahu seperti itu. Tapi kalau aku lihat-lihat lagi dan tanya-tanya lagi, kayaknya itu cuma untuk yang S2 deh. Tapi kalau misalkan S1 itu N+1. Misalkan aku 4 tahun. 4 tahun tambah 1 berarti 5 tahun untuk pengabdiannya. Dan dalam masa pengabdian nih, aku nggak tahu apa, nggak tahu gimana, tapi ya Mas asli Mas, Pak Buratna itu, sumpah mantap banget. Dan aku nggak tahu apa pengabdian itu gimana aja, tapi yang jelas kalau misalkan kamu dalam masa pengabdian pengen lanjut studi, misalkan aku lulus lulus di UNSW, kemudian aku dalam masa pengabdian baru jalan 1 tahun dari 6 tahun. Nah terus aku mau lanjut S2 itu bisa. Jadi kalau kata Bu Ratna itu ntar tuh pengabdian itu bisa di pause dulu dan kita bisa lanjut studi dulu. Baru ntar kita lanjutin lagi setelah kita lulus S2 gitu. Kurang tahu sih Mas kalau itu soalnya kemarin ketika ditanya Bu Ratna, Bu, apakah ntar bakal ada yang namanya apa ya keterikatan dinas gitu langsung kerja itu Bu Ratnanya tidak cenderung menjawab, maksudnya menjawabnya kayak muter-muter gitu Mas, dan nggak dijawab secara spesifik mungkin karena belum waktunya buat aku ya, karena aku selama ya Mas ya, jadi kayak belum waktunya buat kita untuk tahu, jadi kita disuruh fokus belajar dulu aja gitu kata Bu Ratna. Ini ada dari Habli. Em, Bedanya BIM sama LPDP apa Kak? Eh, Gini-gini, aku kurang kurang paham, aku agak lupa ya kayak silah-silah panjangnya tuh gimana. Tapi singkat aku tuh kayak gini nih. Yang jelas BIM sama LPDP itu tuh mengakarnya itu ke BPI. BPI itu Beasiswa Pendidikan Indonesia. Itu kayak satu satu sumber dia bakal mengakar jadi macam-macam, itu cuma beda macam doang gitu loh. Dan juga kalau BIM itu bedanya tuh BIM itu tuh lebih spesifik, yaitu ditanggungjawabkan kepada Puskesmas untuk proses seleksinya. Tapi kalau LPDP mungkin ada LPDP sendiri ya. Ada maksudnya ada apa namanya? Ada LPDP sendiri yang menjadi penanggung jawab gitu. Jadi masih satu ibu, tapi beda apa ya? Beda cabang aja gitulah istilahnya. Overall sih tetap sama gitu, mirip-mirip. Dan tetap sama Jen, lah. nambahin Nathan ya. Iya Mas. Jadi gini teman-teman, LPDP itu sebenarnya adalah lembaga, sebenarnya lebih lembaga semi otonom ya, langsung di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di dalam struktur ini ya, di dalam struktur apa namanya, struktur Kementerian Keuangan itu ada divisi khusus sebenarnya ya, lebih tepatnya bukan divisi tapi lembaga khusus ya, yang langsung di bawah Kementerian Keuangan. Itu tugasnya adalah mengelola dana
yang kita sebut sebagai dana abadi pendidikan. Nah, dana abadi pendidikan itu adalah dana dari kementerian-kementerian ya, banyak sekali kementerian, ada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Tertinggal, juga Kementerian apalagi yang menterinya sekarang lagi mau nyalon jadi capres tapi masih belum dapat tiketnya ya. Jadi eh, kementerian ini juga apa pemberdayaan aparatur negara dan lain-lain. Nah, di situ kementerian-kementerian tersebut istilahnya kan diminta atau diwajibkan ya oleh undang-undang untuk menyisihkan sebagian dananya ya, itu untuk dimasukkan ke dana abadi pendidikan, di mana dana abadi pendidikan nanti akan dikelola oleh LPDP. Nah, dikelola langsung oleh LPDP untuk diinvestasikan. Jadi diinvestasikan ke berbagai sektor real ya, bisa ke infrastruktur, bisa ke perbankan, bisa ke pasar modal dan lain-lain. Nah, itu nanti akan dapat istilahnya eh, return ya atau pengembalian dari investasi tersebut dalam wujud kalau di perbankan jadi dapat bunga, terus misalnya di saham atau di infrastruktur itu dapat dividen dan lain-lain. Nah, itu nanti dividennya itu akan digunakan untuk membiayai kami atau kita semua yang eh, ini ya yang jadi awardee itu untuk kuliah. Dan intinya dana abadi pendidikan itu harus diputar. Nah, diputar kemudian apa namanya nggak boleh berkurang. Jadi, intinya di situ. Jadi sekarang dana abadi pendidikan itu sudah mencapai sekitar 100 triliun. Tahun saya masuk dua tiga tahun yang lalu ya, waktu pertama jadi penerima itu baru 75 triliun, sekitar 70 triliun. Dan ini udah nambah jadi 100 triliun dan nantinya diharapkan entah tahun berapa ya, saya lupa dulu presentasinya ya. Sebenarnya kalau nggak salah presentasinya itu 100 triliun itu target 2025, tapi bisa tercapai lebih cepat. Nah, tujuannya apa? Itu supaya kita bisa ngirim sebanyak-banyak ya ke berbagai universitas terbaik di dunia tanpa mikir lagi apa namanya. Intinya anak-anaknya nggak perlu mikir biaya dan lain-lain. Nah, dulunya, nah ini ya untuk seleksi ya. Ini yang nyambung ke BIM. Ya, dulunya itu seleksi itu terpusat di LPDP, langsung LPDP yang menyeleksi. Zaman saya itu langsung LPDP yang menyeleksi. Jadi LPDP menyeleksi, kemudian eh, diberikan jalur-jalur tertentu ya. Ada jalur afirmasi, ada jalur reguler, kemudian ada jalur prestasi santri yang untuk anak-anak Kemenak atau dari MAN, kemudian jalur PNS, ASN, TNI, Polri, semuanya itu jadi satu pintu di LPDP. Seleksinya langsung LPDP yang mengelola, LPDP pula yang menyeleksi. Nah, sekarang ini dipecah. Jadi dipecah tiap kementerian yang menjadi mitranya LPDP itu atau yang nyumbang dana pendidikan itu mereka diberi kesempatan untuk menyeleksi melalui pintu masing-masing. Nah, Kemendikbud ini salah satunya pintunya melalui BIM atau Beasiswa Indonesia Maju. Nah, kemudian ada lagi BPI yang untuk S2, S3 itu juga yang seleksi langsung dari Kemendikbud. Nah, ke depan itu LPDP itu sebenarnya lebih ke bagian fundingnya aja. Jadi saya nyeleksi udah diserahkan kementerian masing-masing, LPDP yang tinggal ngasih nerima daftar penerimanya langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Meskipun tetap LPDP ada jalur sendiri ya seleksinya ya. Jadi seleksinya reguler aja. Jadi nanti goalnya ke depan itu cuma satu jalur seleksi dari masing-masing bidang. Nah, tujuannya apa? Karena yaitu kebanyakan kalau dulu zaman saya seleksi 2019 itu ada 9 jalur teman-teman. Bayangin 9 jalur itu dihandle semua sama LPDP ya. Jadi nanti ditakutkan banyak yang istilahnya nggak objektif, istilahnya bukan nggak objektif, kurang objektif karena kelelahan bebannya terlalu banyak. Karena kita di seleksi yang dilakukan LPDP itu seleksinya waktunya singkat, dari mulai pendaftaran sampai pengumuman itu kurang dari 2 bulan. Dan itu bukan satu jalur, tapi 9 jalur dan masing-masing punya kriteria penilaian yang berbeda-beda. Bayangin semua sumber daya habis dikerahkan di situ ya. Terus kemudian yang ada capek pasti ya. Apalagi zaman dulu waktu saya daftar itu habis seleksi pengumuman bulan Desember, Januari Februari mulai muncul isu
apa penyakit penyakit itu ya kelawar yang membuat kita amburadul satu dunia ya sampai merusak tatanan global. Nah, ya itu ya. Akhirnya bulan Maret pandemi dan ya itu apa namanya hampir setahun nggak ada seleksi dari LPDP. Kemudian 2021 ada seleksi tapi sudah langsung didelegasikan ke ini masing-masing apa namanya ke kementerian masing-masing. Jadi termasuk yang tadi diceritakan Mas Nathan tuh ya ada Bu Ratna itu salah satu pelopornya di LPDP juga karena staf LPDP itu nggak cuma orang Kementerian Keuangan tapi juga dari Kemendikbud kemudian kementerian-kementerian yang lain itu juga nyumbang staf. Nah sekarang Bu Ratna ditarik ke Kemendikbud untuk dalam tanda kutip membenahi administrasi beasiswa di Kemendikbud karena ada ya ini sorry to say ini sebenarnya tadi ya dibilang Mas Nathan nih ada pahit-pahitnya juga. Nah itu sebenarnya itu penyakit Kemendikbud dari dulu. Dan ini apa Kemendikbud itu apa bukan penyakit ya, tapi PR Kemendikbud dari dulu ya itu sering banget beasiswa itu telat. Nah, makanya kemudian dihandle langsung sama orang yang sudah pengalaman di LPDP ya yang notabene beasiswa hampir nggak pernah telat. Telat pun paling cuma 1 atau 2 bulan. Nah, kemudian beliau ditarik kembali ke Kemendikbud untuk membenahi sistem beasiswa nanti supaya nanti dengan apalagi pagu Kemendikbud kan paling banyak tuh untuk penerima ya karena programnya paling bervariasi di BIM, kemudian BPI, S2, S3 dan lain-lain. Nah, itu butuh orang yang benar-benar istilahnya apa? Fighting spiritnya luar biasa dan itu yang ada di Bu Ratna di situ teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir misalnya nanti ada telat telat apa namanya telat beasiswa keterima ya terima terus beasiswanya di luar negeri telat. Nah, itu sebuah keniscayaan beasiswa telat itu ya. Itu sebuah keniscayaan, hampir sebuah keniscayaan. Tapi karena memang kondisinya dinamik ya, kadang memang ada karena faktor perubahan kebijakan, ada juga karena faktor ya namanya admin kan meskipun sudah digital kan manusia ya. Kadang ada yang kelewat juga, seperti kasus beberapa teman saya itu beasiswanya kelewat. Seperti saya juga sempat kelewat 1 bulan, tapi akhirnya tetap bisa diklaim ya meskipun itu membutuhkan waktu. Nah, maka di situ eh, nantinya itu teman-teman. Nah, Bu Ratna ini salah satu istilahnya jalur bypass. Jadi kalau teman-teman ada masalah kendala biasanya itu dulu waktu kita yang di LPDPS 2 S3 ya, itu kita diminta untuk dikasih kontaknya beliau langsung di WA. Nanti kalau misalnya ada masalah kontak saya biar saya yang push, push. Nah, termasuk saya dulu waktu mau berangkat juga sama. Saya push lewat Bu Ratna karena waktu itu kondisinya waktu saya mau berangkat itu kondisinya lagi chaos ya, COVID. Terus kemudian eh, kuliah udah mulai bulan Oktober ya, kemudian pembekalan itu baru dilakukan bulan September akhir kalau nggak salah ya. Terus waktu itu kan banyak pertanyaan ya di kami juga karena banyak kendala untuk keberangkatan, apply visanya udah nggak masalah ya, tapi kayak saya keberangkatan begini. Nah itu bagaimana mekanisme pencairan kalau kita belum bisa berangkat ke luar negeri. Nah itu langsung sama Bu Rana, oke nanti begini teman-teman, bla 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 bla. Bla. Intinya waktu itu kita chaos, terus teman-teman yang ada pembekalan itu dikasih kontak Bu Ratna kalau sewaktu-waktu ada masalah langsung kontak Bu Ratna supaya Bu Ratna yang bantu membereskan karena kalau udah ada sabda Bu Ratna semuanya harus clear. Karena kalau nggak ada sabda ya beliau, kadang nanti-nanti digarapnya ya. Kalau udah beliau yang oke, ini PR bla 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 bla. Nah, tapi ya teman-teman nanti harus siap kalau misalnya pembekalan ketemu Bu Ratna mentalnya memang harus siap ya. Karena kalau kita tanya agak agak nggak jalur atau pertanyaannya mulai kelihatan, kadang ada pertanyaan mulai kayak melipir-melipir, istilahnya apa melipir-melipir tuh? Apa ya? Kayaknya cari-cari celah buat nanti nggak balik biasanya kan begitu ya misalnya begini langsung sama beliau disekat di tempat kalau memang nggak komitmen balik ya udah silakan mengundurkan diri kalau misalnya di sini kita nggak membutuhkan orang-orang yang ya begitulah segala satunya yang menjadi alasan kan kita nggak punya kerjaan yang jelas nih pulang ya itu terserah intinya kita tuh udah kasih biaya masa kita juga harus kasih pekerjaan manja banget nih jadi kita harusnya udah di luar negeri punya banyak bekal pulang ke Indonesia jangan mikirin saya harus dapat kerjaan apa tapi ya kalau memang nggak bisa dapat kerjaan ya bikin pekerjaan itu jadi jangan manja lah jadi overdi lah gitulah
Jadi intinya intinya ya betul sih kita mikir kadang kita pengennya kan semuanya serba difasilitasi, tapi kan nggak mungkin ya karena memang kita dikasih beasiswa itu udah bersyukur banget ya. Kita udah dikasih beasiswa, udah berangkat itu karena nggak semua orang bisa punya kesempatan di situ ya dikasih beasiswa kemudian kuliah ke luar negeri dan ya itulah intinya banyak hal istilah privilege yang didapat masa pulang masih minta ngemis-ngemis pekerjaan kan juga kurang ini ya jadi misalnya nanti teman-teman seleksi seleksi ya intinya kan kadang ada sesi nih eh, waktu seleksi ada sesi tanya jawab jadi setelah pewawancara menanyakan istilahnya nanti bisa di akhir oke kita udah cukup nih kami udah cukup. Misalnya Mas Amin Mas Nathan mungkin dari sisi Mas Amin ditanya balik kita ada nggak pertanyaan yang mau ditanya jangan memberikan pertanyaan yang konyol teman-teman istilahnya konyol itu ya kayak tadi nanti kalau pulang misalnya saya keterima wah ini PR itu bisa jadi bumerang karena bisa jadi di menjatuhkan reputasi kita jadi kalau misal ditanya kayak gitu ya tanya istilahnya nggak tanya tuh kurang bagus ya sebaiknya tanya kalau misalnya tanya itu tanya pertanyaan yang istilahnya netral. Misalnya, permisi Bapak Ibu, saya boleh tahu nggak kira-kira untuk seleksi ini nanti eh, pengu- kalau pengumuman sebenarnya udah general ya, maksudnya eh, jangan tanya tanggal pengumuman, tapi intinya bisa dinyatakan diterima apakah saya udah bisa mencari istilahnya mencari LOA dan udah boleh mencari LOA. Nah, misalnya kayak gitu itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya menanyakan, misalnya nanti saya keterima kemudian pulang, apakah saya nanti akan disediakan kerjaan? Langsung kita sama LPDP di band dari S1, S2, S3 nggak bakal ditandain. Karena gitu. Kadang ada sistem band di beasiswa ya. Nah, itu ada termasuk dari eh, teman kami juga itu dia udah mencoba berulang kali lebih dari 4 5 kali nggak pernah tembus karena memang memang itu ya kayaknya udah kena blacklist karena terlalu banyak ini ya nggak fokus ininya ya pertanyaannya nggak fokus dan mungkin ada statement-statement konyol yang keluar dan yang penting juga teman-teman eh, selama sebelum seleksi ini mumpung masih panjang ya teman-teman bersih-bersih medsos penting banget bersih-bersih medsos ya jadi kalau dulunya ada postingan-postingan yang menjurus ke hate speech, misalnya nih, mungkin ada yang nggak suka dengan politik tertentu, itu jangan ditambahkan di medsos. Mau diobrolin di belakang di grup WhatsApp, jangan. Kalau mau ngegibah itu ngegibah lisan aja, nggak ada screen capture-nya kan. Kenapa? Karena lagi-lagi ini masalahnya satu ya, jelas ini beasiswa pemerintah pasti ada unsur politik yang istilahnya satu sedikit atau banyak itu pasti terbawa. Kemudian kedua, ketika kita mengungkapkan perasaan ketidaksukaan di sosmed itu akan menjadi presiden buruk bagi tidak hanya beasiswa, tapi orang mau cari kerja misalnya calon bos kita melihat kita ini suka ngejelekin temen orang lain ya itu pasti jadi poin jelek. Jadi istilahnya ya gimana ya kalau misalnya secara lisan kita nggak bisa ngomong yang baik ya paling nggak ya jangan diungkapin di sosmed ya. Atau misalnya nih kita terlalu simpatik dengan kelompok politik tertentu apalagi kelompok apa kelompok politik yang istilahnya tidak sejalan dengan kelompok politik yang sedang memegang satu kebijakan, nah itu bisa jadi bumerang. Jadi mumpung ini masih panjang, teman-teman masih tahun depan seleksinya, sosmednya dibersihkan. Karena itu nanti biasanya ya, kalau di kita yang S2 itu kita diminta untuk ngisi link atau user untuk sosmed kita. Dan satu lagi, gunakan email yang benar. Jadi saya paham, saya sendiri juga pernah ngalamin ya. Namanya anak muda itu suka bikin email eh, pakai user-user yang aneh-aneh ya. Misalnya eh, siapa, misalnya lagi gebetannya siapa nih, lagi seneng sama siapa, terus namanya dikasih nama dengan gebetan. Atau kadang ada juga yang kucing lovers. Nah, itu jangan teman-teman ya. Buat satu email khusus yang itu biar kelihatan profesional dengan nama teman-teman. Jadi misalnya kayak Muhammad Habli, ya, boleh saja Habli Muhammad atau apa yang istilahnya email itu memperlihatkan kita itu nggak
nggak alay katakan kayak gitu. Tapi memang semuanya mengalami fase itu, termasuk saya pun juga pernah ada di fase tersebut, pakai email namanya aneh-aneh ya, terus kemudian waktu seleksi ya saya nggak masukkan itu di formulir ya, saya masukkan formulirnya di yang pakai email formal aja. Jadi teman-teman siapkan waktunya itu, kemudian juga akun, misalnya akun teman-teman selama ini suka bucin-bucinan dan lain-lain, hati-hati itu bisa jadi bahan ini ya, ini bisa jadi bahan bulian juga bagi award yang lain ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu kebetulan yang katanya agak rese itu kadang di up tuh status-status lama tuh. Nah, jadi apa nama di up kemudian muncul di trending topik lagi, wah ini PR ya. Jadi better kalau misalnya kayak gitu, misalnya terlalu banyak postingan yang nyepam atau bucin dan lain-lain, ya itu di akunnya di deactivate aja, bikin akun baru, yang daripada berisi satu-satu postingan kan susah tuh. Nah intinya nanti ketika beasiswa itu dicari, teman-teman bisa masukin tanpa kelihatan, biar nggak kelihatan itu baru dibikin. Kalau kelihatan langsung baru dibikin itu mencurigakan teman-teman ya. Itu. Monggo silakan Mas Nathan atau teman-teman yang mau ada yang dilanjutkan pertanyaannya, kita batasi ya maksimal. Masih ada berapa pertanyaan Mas Nathan yang numpuk di chat? Hmm, udah semua sih Mas, yang di chat sudah clear. Enggak ya, aman ya. Jadi monggo ini masih saya kasih tambahan 5 menit ya teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup semua sesi ini ya, termasuk dengan sesi yang luar biasa dengan Kak Nathan ya. Gua kalau masih ada pertanyaan bisa didiskusikan mungkin sampai 5 menit, nanti jam 15.30 ya kita close nih. Siap-siap kita close ya. Gimana guys, masih ada yang kepo nih atau mau tanya-tanya sesuatu? Oke, Kak, nanti boleh share tips belajar IELTS-nya. Boleh, boleh. Ntar private contact aku aja, PC. Ntar aku langsung kirim semua sumber belajarnya. Ya, oke Mas. Top nih. Ada lagi? Ada lagi nggak guys? Atau udah cukup? Hmm. Oke, kalau nggak ada, saya ambil alih sebentar ya, teman-teman ya. Sekalian saya mau menutup seluruh sesi ini. Jadi ini saya ucapkan terima kasih banget dengan Kak Nathan ya, dan juga teman-teman yang sudah antusias mengikuti sesi dari awal minggu lalu. Mati. Sampai Saya, sekarang. Nah, ya. Jadi eh, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi pertemuan untuk sesi wajib ini. Jadi nanti untuk tanggungan kita ya 32 jam, alhamdulillah sudah tertunai dengan segala topik yang dibahas, baik itu soal praktek, kemudian soal teori, kemudian juga sharing beasiswa. Nah, eh, untuk itu di pertemuan ini kita sekaligus tutup. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh pertemuan tambahan, nanti silahkan japri saya ya. Nanti kita bisa agendakan mungkin eh, kapan waktu ya menjelang lomba. Jadi teman-teman berangkat nanti misalnya butuh ada konsultasi tambahan, nanti kita kalau pas waktunya luang kita bisa sediakan ya. Insya Allah waktunya kita akan agak luang ya. Apa minggu depannya agak luang. Kalau saya pribadi agak luang, dan mungkin Mas Nathan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya juga silakan japri via WA ya. Itu juga insya Allah bakal eh, dibantu juga. Nah, untuk sesi formalnya, formal yang wajib ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah dengan penuh antusiasme yang luar biasa. Nah, kami doakan ya, saya juga secara pribadi sangat pengen ya tentunya acara atau rangkaian kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, baik ketika lombanya ataupun nanti membantu teman-teman ketika pasca lomba. Jadi pasca lomba ini kan biasanya apa nih ya? Salah satunya adalah BIM, nyari kampus dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan beasiswa Indonesia Maju, silakan kontak Mas Nathan, atau mungkin kalau yang pengen cari beasiswa S2, S3 bisa kontak ke saya, karena saya S1-nya nggak pakai BIM, belum ada BIM ya. Jadi BIM ini baru ada ini tahun
kedua atau ketiga Tan. Jadi angkatan keberapa ya? Masih di mute Tan. Ya Mas, kalau aku angkatan kedua, tapi Nah, sekarang yang lagi persiapan angkatan ketiga. Jadi kalau misalkan kan Vira masih kelas 11 nih, ntar Vira bakal ikut angkatan keempat. Tapi kalau Adel, Giza, Arum sama Habli pengen daftar reguler itu ntar bakal include ke angkatan ketiga reguler. Gitu Mas. hmm. Ya, betul ya. Jadi teman-teman beruntung sekali. Per 2021 ini ada BIM ya. Sebelumnya itu zaman saya lomba dan teman-teman di atas maupun di bawah saya ini udah hampir tiap hari itu istilahnya kan dulu kita dijanjikan beasiswa, nyatanya juga ujung-ujungnya harus ikut normal ya, jalur normal untuk seleksi kemudian pembiayaan sendiri. Nah sekarang alhamdulillah keluh kesah kita selama sekian puluh tahun ini sudah ada wadahnya. Jadi manfaatkan baik-baik sisa waktu yang ada setelah lomba segera kepo-kepo tentang seleksinya, daftar dan lain-lain. Nah itu maksimalkan waktu yang ada. Moga-moga nanti teman-teman bisa bergabung ya dan bisa melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Kak Nathan ya dan senior senior kita yang lain juga ya yang mungkin sharing ya karena kesibukan yang sangat padat ya selaku di dunia perkuliahannya. Moga-moga teman-teman bisa berpartisipasi dan yang paling penting minggu depan teman-teman bisa maksimal untuk lombanya. Ya moga-moga at least dapat perunggu atau perak ya. Sehingga nanti ikut pelatnas, nanti ketemu di pelatnas sama banyak orang-orang yang luar biasa dan ya moga-moga juga bisa sampai ke ISO seperti Kak Naufal yang sekarang lagi persiapan menuju ISO ya. Besok lomba nih ya. Udah mulai lombanya. Baik, dari saya cukup dan terima kasih juga Kak Nathan dan semua narasumber yang sebelumnya sudah mengisi ya baik Kak Alvin, Kak Naufal maupun Kak Farhan semuanya yang sudah membantu kita untuk istilahnya menyukseskan rangkaian pembinaan ini dan semoga teman-teman nanti bisa dapat hasil yang terbaik dan yang tentunya ya ultimate-nya bisa dapat BIM dan juga medali ya. Terima kasih banyak. Kita tutup ya secara resmi kegiatan eh, Geo Masterclass 4.1 ya. Cukup sampai di sini. Eh, dengan ini dinyatakan Geo Masterclass 41 ini kita tutup. Nah, untuk berikutnya untuk post test ya, ini kemungkinan kita adakan hari Selasa teman-teman ya. Ini saya sedang malam ini sama besok ya mau ngelembur menyelesaikan soalnya dulu. Jadi insya Allah antara Selasa atau Rabu kita akan share soalnya teman-teman ya, soal untuk post test. Kita usahakan soal ini akan semaksimal mungkin ya mengulik mengenai tema besar yang sedang diusung ya ini tentang Bogor ya dan semoga nanti harapannya di nasional itu soalnya banyak yang membantu teman-teman untuk menjawab soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lomba ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, sebelum kita pamit ya, ini mau kita ini dulu dong presensi dulu ya. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya sejenak, nanti kemudian baru kita close ya. Silakan teman-teman, boleh open cam sebentar untuk kita eh, presensi ya, biar nanti nggak kesulitan untuk diminta dokumentasi dari sekolah ya. Ya, silakan. Oke, kita hitung ya mundur. Hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses terus. Terbaik buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Nathan selaku pemilik room. Baik, terima kasih buat Mas Amin tadi udah nambahin banyak banget ya. Dan itu benar-benar ngebantu aku karena aku nggak tahu seluk-beluknya seperti Mas Amin. Makasih banyak. Em, Mungkin karena tadi udah ditutup juga sama Mas Amin, makasih.
Dan ini mungkin aku tutup lagi aja sekali lagi menandakan sesi kita yang udah selesai. Dan ya seperti kata Mas Amin tadi, selamat semangat buat teman-teman buat nanti OSN-nya. Good luck, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kalau ada butuh apa-apa baik tentang kebumian, tentang OSN atau tentang apapun, tentang beasiswa juga bisa kontak aku dan selama aku punya waktu aku bakal coba ngejawabnya. Gitu teman-teman, gitu Mas Amin. Mungkin gitu aja. Em, aku di sini sebagai pemilik room izin undur diri. Oke, Terima kasih Kak diskrimin. Nathan dan Ya, teman-teman. assalamualaikum guys. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kak. Ya, sama-sama. Kasih banyak. Kasih banyak Kak, sama Mas. Yuk, Ya, sukses ya semuanya ya. Terima kasih Kak. ya sama-sama. Aku izin live ya guys. Bye. Izin Yuk, live Mas. thank you Tan. Ya Mas. Sukses, lancar semua perjalanan minggu depan ya. Amin Mas. Nah, jangan lupa nanti stok beras yang banyak. Ya Mas. Karena biasanya gini, ini sebelum dijilid ya Nathan ya, stok Indomie yang banyak, beras yang banyak. Karena biasanya culture shock pertama itu yang paling besar itu masalah makanan. Dan udah kalau culture shock bisa makanan, perut gak enak itu biasanya mentalnya ikut down tuh. Jadi jangan sampai urusan perut ini mengganggu isi kepala tuh. Banyak-banyakin Oh, stok. iya oke oke Wah, Mas. aku dulu ini Tan, apa berangkat itu ya satu koper itu isi baju cuma 5 setel. Sisanya makanan semua. Siap siap Karena Mas. baju kan bisa beli di sana, makanan nggak bisa beli di sana Iya gitu. sih asli Mas asli. Ya, lancar lah, Bismillah. Oke oke. Udah bye bye guys. Ini aku close aja ya meetingnya ya. Sama-sama. Cheerio cheerio.